Kita akan memulai dengan renungan sederhana. Berapa banyak hal besar yang sebenarnya lahir dari sesuatu yang kecil. Sering kita ulang, sering kita pertahankan, dan akhirnya mengakar pada diri kita. Kita sering mengira bahwa hidup dibentuk oleh peristiwa besar. Padahal hidup kita dibentuk oleh kebiasaan sehari-hari yang diam-diam merubah karakteristik kita. Apa yang kita ulang hari ini akan menentukan siapa kita esok hari. Begitu pula sebuah masyarakat. Ia tidak dibangun oleh pidato yang lantang, melainkan oleh kebiasaan yang berlangsung dari generasi ke generasi. Setiap gerak sosial, tata pergaulan, cara manusia bekerja, bahkan cara mereka memaknai hidup, semua lahir dari kebiasaan yang dianggap pantas untuk diteruskan. Disinilah kaidah fikih ini eksis. Al-ada muhakkamah. Kebiasaan dapat menjadi dasar hukum. Kaidah yang menjelaskan bahwa adat dan budaya merupakan cermin yang harus dibaca. Para ulama menempatkan kaidah ini sebagai salah satu kunci memahami dinamika masyarakat. Islam memiliki prinsip yang stabil, tetapi bentuk implementasinya dapat selaras dengan adat setempat, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dengan kata lain, Islam bukan agama yang memaksa semua masyarakat menjadi seragam. Ia memberi ruang gerak agar nilai-nilai ilahi bisa hidup melalui warna budaya yang bermacam-macam. Dalam fikih, kebiasaan perdagangan masyarakat menjadi acuan hukum, baik dalam segi cara melakukan transaksi, bagaimana standar penyerahan barang, hingga bagaimana ukuran atau takaran barang disepakati. Dalam masalah keluarga, kebiasaan suatu daerah bisa menentukan ukuran mahar, bentuk nafkah, hingga batasan dalam relasi suami istri. Selama tidak melanggar ras, adat dipandang sebagai hukum sosial, penentu yang sah dalam syariat. Tetapi, kaidah ini tidak hanya berlaku pada ranah hukum. Ia menyentuh jiwa manusia. Kebiasaan bukan sekadar rutinitas, tetapi pendidik yang paling setia. Kebiasaan membaca menumbuhkan keluasan pikiran kita. Kebiasaan marah akan menyempitkan dada kita. Kebiasaan menunda akan merampas masa depan. Maka, jika adat saja dapat menentukan hukum, bukankah kebiasaan pribadi kita juga dapat menentukan masa depan kita? Lebih jauh lagi, budaya sebuah bangsa dapat menjadi sarana dakwah. Wayang, sastra, dan semacamnya, semuanya dapat diisi dengan nilai-nilai ilahi. Islam tidak datang untuk menghapus budaya, tetapi untuk membersihkan debu dari yang baik, meluruskan yang bengkok, dan meninggalkan yang batil. Pada akhirnya, kaidah al-adah muhakkamah mengajarkan kita bahwa manusia itu hidup melalui pola, bukan kebetulan. Masyarakat dibentuk oleh adat, dan individu dibentuk oleh habit. Maka jagalah kebiasaan kita, karena ia adalah hukum tak tertulis yang dapat membentuk takdir kita. Dan hormatilah adat yang baik di sekitarmu, karena disitulah agama sering menemukan jalannya untuk hadir dengan lemah lembut, dekat, dan juga relevan.